Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih saat Rabu Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni Pertempuran Menuju Kebodohan. Sebuah pertempuran menuju kebodohan yang dikorbankan tentunya orang-orang yang tidak mengerti apa dari tujuan mereka bertempur. Mereka lebih cenderung mengikuti rasa yang tidak memiliki pangkal ujung dari apa yang mereka yakini. Sehingga dari tindakan dan keputusan yang dijalani justru malah menjadi sebuah kekonyolan ataupun kebodohan. Wahai para putra putri Nusantara, saat ini di Nusantara kita tercinta, yang konon katanya akan muncul era keemasan, era kebangkitan, dan era kecerdasan, di mana itu semua diakibatkan atau disebabkan oleh lahirnya sosok manusia pilihan, sosok manusia utusan yang membawa konsep perdamaian, kesejahteraan, dan keamanan. Dan tidak lupa juga menjunjung tinggi konsep keadilan. Lantas jika kita lebih dalam lagi memahami tentang sosok sang manusia pilihan ini, tentunya banyak putra putri Nusantara yang memiliki pandangan pribadinya masing-masing di dalam menyikapi, memahami sang utusan di akhir zaman. Ada yang mengatakan utusan sang akhir zaman itu memiliki konsep yang berpegang teguh pada suatu golongan agama tertentu. Namun, sebagian putra putri Nusantara juga ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya Sang Kinasih Satrio Piningit sebagai sang juru penyelamat itu tidak memihak pada golongan agama tertentu yang ada di Nusantara. Lantas sebagai keputusan yang bisa diterima, apakah sang juru penyelamat yang berpegang teguh pada satu golongan agama tertentu, ataukah sang juru penyelamat yang tidak berpegang teguh ataupun tidak memiliki pegangan kepada satu golongan agama tertentu? Dan ini ada pula kaitannya dengan apa yang ada di bumi Nusantara ini tentang pemahaman-pemahaman yang dianut oleh sebagian para putra-putri Nusantara yang saat ini juga mendambakan apa itu kedamaian dan kesejahteraan. Orang-orang masing-masing memiliki pandangan, namun setiap orang-orang mungkin saja tidak bisa membuktikan atas apa dari pandangan yang diyakininya. Ibarat contoh, ada seseorang yang mengatakan bahwa Tuhan itu memang nyata dan benar-benar ada. Namun sejauh ini, apakah orang yang meyakini akan keberadaan Tuhan dan Tuhan itu nyata bisa membuktikan dengan nyata di manakah Tuhan yang katanya itu ada dan nyata? Sejauh ini orang tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Tuhan itu memang benar-benar ada dengan real menunjukkan Tuhan itu ada. Mungkin sebagian orang ada juga menggunakan dalil-dalil ataupun petunjuk-petunjuk dari kitab, dari para leluhur, ataupun dari orang-orang pemuka agama. Namun sungguh disayangkan, apa yang mereka kemukakan itu bukanlah hasil dari perjalanan mereka dan bisa dibuktikan dengan nyata, melainkan masih hanya dengan katanya. Bahkan ada juga sebagian
yang meyakini dengan begitu kolotnya bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan syarat untuk bertemu Tuhan itu harus melalui jalan kematian terlebih dulu. Lantas, bagaimanakah orang yang sudah mati bisa membuktikan ke orang yang masih hidup bahwa Tuhan itu ada? Begitu pula wahai sahabatku semua, sebaliknya orang-orang yang tidak mempercayai dengan adanya Tuhan, orang-orang yang tidak sependapat dengan orang yang percaya akan adanya Tuhan, mereka juga tidak bisa membuktikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu tidak ada atau tidak nyata. Setiap individu ini yang memiliki pemahaman masing-masing sama-sama tidak bisa mengklaim dirinya yang paling benar, dan sama-sama tidak bisa membuktikannya apa yang mereka yakini itu benar-benar bisa diterima dengan akal logis. Semua itu hanya berdasarkan naluri dan perasaan mereka masing-masing. Apakah orang yang percaya dengan adanya agama bisa mengenal Tuhan melalui agamanya, dan apakah bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada melalui jalur agama? Begitu pula dengan orang yang tidak memiliki pegangan pada agama tertentu. Mereka mengatakan tidak ada Tuhan. Lantas apakah mereka juga bisa membuktikannya bahwa Tuhan itu benar-benar tidak ada? Jika di antara keduanya masih di dalam ketidakmampuannya membuktikan atas apa yang mereka yakini, lantas mengapa harus saling memaksakan satu dengan yang lainnya? Memaksakan seolah-olah apa yang ia yakini itulah yang paling benar, dan meyakini apa yang orang yakini tidak seyakini, dan atas apa yang ia yakini maka dialah yang salah. Seperti itu juga ketika kita mensikapi tentang sosok sang juru penyelamat di akhir zaman ini, yang konon katanya adalah sang Satrio Piningit, sang Kinasih. Ada yang sebagian mengatakan Satrio Piningit ataupun sang Kinasih itu manusia pilihan, itu memang benar-benar ada di bumi Nusantara. Namun jika memang sang Satrio Piningit itu ada, lantas apakah ada yang bisa membuktikannya atau bisa menunjukkannya secara nyata? Sebagian ada pula yang mengatakan sosok sang Kinasih Satrio Piningit itu tidak ada, melainkan hanya konsep kesadaran belaka. Namun apapun itu, setiap manusia ini dituntut sebagai sang juru penyelamat, sang pemelihara, sang membawa kedamaian, ketentraman antar sesama, bukan menjadi hal sesuatu yang saling diributkan, saling memaksakan satu dengan yang lainnya agar bisa setara dengan apa yang mereka yakini di dalam konsep hidupnya beragama. Untuk itulah kecarut-marutan, kekacauan, dan segala pertikaian, kebencian, hujatan hanya akan menjadi buah pertempuran untuk menuju kebodohan, di mana orang-orang yang masih berpikiran sempit akan selalu ngotot memaksakan keyakinannya untuk diyakini oleh orang lain. Dan apabila orang lain tidak meyakini dengan apa yang atas ia yakini, maka orang tersebut dianggap salah, bahkan dianggap harus wajib dimusuhi ataupun diperangi, ataupun seolah-olah mereka yang paling salah dan harus diberikan petunjuk ataupun diberikan pencerahan. Apapun itu wahai sahabatku semua, baik yang percaya adanya sang Kinasih Satrio Piningit ataupun yang tidak percaya dengan adanya sang Kinasih Satrio Piningit, orang yang percaya adanya Tuhan dengan konsep beragama ataupun orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan
dengan konsep tidak berketuhanan ataupun tidak memeluk agama golongan tertentu. Sehendaknya ini semua menjadi bahan renungan, bahan pertimbangan bagaimana apa yang kalian yakini masing-masing, bagaimana bisa menumbuhkan sikap sifat terpuji yang dapat membawa manfaat dan kebaikan. Orang-orang yang merasa beragama dan merasa paling kenal dengan Tuhan, seharusnya di dalam kehidupannya mereka bisa mencerminkan tindak tanduk lakunya, bagaimana orang itu bisa melahirkan perbuatan yang mewakili sifat berketuhanan. Sifat yang memiliki kasih sayang, memelihara satu dengan yang lainnya, menghidupi satu dengan yang lainnya. Begitu pula jika orang-orang yang tidak meyakini adanya Tuhan atau meyakini tidak adanya Sang Satria Piningit, silahkan tetapkan pendirian Anda kepada keyakinan Anda untuk tidak meyakini adanya Sang Kinasih Satria Piningit dan tidak adanya Tuhan ataupun memeluk agama tertentu. Namun apapun pilihan sahabat semua, hendaknya bisa melahirkan sifat-sifat kebaikan, tindakan-tindakan perilaku yang membawa kebaikan. Bukankah setiap orang yang meyakini akan pendapatnya ingin mendapati sebuah rasa nyaman, rasa tentram, dan rasa penuh kedamaian? Jika bagi orang-orang yang meyakini dengan memeluk agama tertentu dan meyakini adanya Tuhan dengan memeluk agama tertentu, jika itu dirasa membuat hati Anda damai, hati Anda nyaman, maka dengan rasa Anda damai dan nyaman, maka lahirkanlah tindak tanduk perbuatan yang dapat membawa kebaikan dan perdamaian, dan dapat menularkan rasa nyaman pada orang-orang yang ada di sekitar panjenengan. Begitu pula bagi orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan dengan memeluk satu golongan agama tertentu, silahkan jalankan keyakinan Anda dan lahirkanlah perbuatan Anda yang bisa menciptakan perdamaian dan kedamaian serta kenyamanan, agar terciptanya kehidupan yang saling penuh perdamaian, kedamaian, dan saling menciptakan rasa keamanan, ketentraman bersama. Yang membuat kacau adalah ketika ada sebuah keyakinan harus memaksakan keyakinan orang lain, seakan-akan keyakinannya lah yang paling benar. Itulah sumber permasalahan yang menjadi sumber perdebatan, sumber perperangan ataupun pertempuran yang menuju pada kebodohan. Mengapa dikatakan pertempuran menuju kebodohan? Apa yang mereka perdebatkan masing-masing tidak dapat dibuktikan dengan realistis, dengan secara logis, sehingga yang dihasilkan dari perdebatan hanyalah kebencian satu dengan yang lainnya, sehingga manusia akan semakin terkotak-kotak, semakin terpecah belah, dan semakin tercerai-berai. Untuk itu, hendaklah direnungi dan disadari, apapun keyakinan saudara-saudara semua, para putra-putri Nusantara, hendaknya dari apa yang kalian yakini, lahirkanlah sifat sikap terpuji, welas asih, kasih sayang, dan saling menjaga kerukunan, ketentraman, kedamaian bersama. Jangan hanya karena memaksakan orang lain untuk bisa meyakini apa yang kita yakini, sehingga berbuntut pertikaian, penjajahan, perperangan, dan saling menghujat satu dengan yang lainnya. Jika orang menganggap bahwa dirinya yakin dengan adanya Tuhan, maka buktikanlah dengan keyakinan Anda. Namun tidak harus memaksakan orang lain untuk meyakini atas apa yang kalian yakini. Untuk itu, Sang Juru Penyelamat akan ada beberapa versi. Ada yang mengatakan Sang Juru Penyelamat di akhir zaman itu dia mengikat
dirinya pada golongan agama tertentu. Namun, ada juga yang mengatakan sang juru penyelamat Kinasih Satropiningit itu tidak berpegang pada agama ataupun golongan tertentu. Untuk itu, wahai sahabatku semua, silahkan berpendapat dan saling berargumentasi di kolom komentar dengan santun, dengan bijak, dan selalu mengutamakan sifat welas asih, sifat perdamaian, sifat kasih sayang, agar bisa saling merangkul, saling mengasihi dengan yang lainnya dengan segala perbedaan yang ada. Bijaksanalah di dalam segala, melihat berbagai macam keanekaragaman perbedaan yang ada. Bukankah perbedaan itu bukan berarti harus menjadi perpecahan dan pertikaian ataupun perselisihan, permusuhan. Salah hilap mohon dimaafkan. Salam santun, salam rahayu, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pecinta SP dimanapun sahabat semua berada. Rahayu, 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 Sagung Dumadi.